Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya yang di channel ini, channel Abaca Data. Kali ini tentang PDRB. Kira-kira komentarnya seperti ini. Semua setuju bahwa data itu penting. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik. Tapi ungkapannya mungkin mirip-mirip seperti itu. Oke, tentang PDRB ini sebetulnya data sangat penting karena data ini adalah hasil kumulatif dari upaya 17 sektor. Jadi jika di dalam satu daerah semua sektor berproduksi baik, PDRB-nya akan baik. Sebaliknya juga demikian. Namun baik tidaknya akan banyak hal ya. Apakah pelaku-pelakunya cukup potensial, kemudian praktek dalam pelaksanaan dan peningkatan kegiatannya seperti apa, biayanya bagaimana, sarana prasarana lengkap tidak, sosialisasi dan pemasaran programnya juga seperti apa. Yang jelas ini angka PDRB ini nanti akan menentukan sektor mana yang merupakan unggulan dan sektor mana yang non unggulan. Oh, kalau gitu kalau yang unggulan berarti peran kita baik dong di situ. Kebetulan saya bekerja di bidang atau di sektor itu. Ya sudah pasti ada peran kita di situ. Tapi apakah kemudian kalau sektornya masih belum unggul, peran kita belum baik? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena tadi ada lima hal yang bisa menentukan sektor itu merupakan sektor unggulan atau bukan unggulan. Jadi kalau nilainya di atas nilai LQ itu di atas 1,1, maka sektor-sektor itu merupakan sektor unggulan. Tapi kalau nilainya 1 ya nggak ngaruh. Coba kita lihat masing-masingnya ya. Coba daerah kita ini banyak birunya atau banyak merahnya. Yang biru itu sektornya merupakan sektor unggulan atau sektor basis. Jadi sektor ini produksinya bisa mencukupi kebutuhan di wilayah itu sendiri dan juga bisa diekspor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah lain. Kalau masih banyak yang merahnya, berarti mungkin sedikit lagi indeks LQ-nya akan mencapai 1,1 dan sektornya menjadi sektor unggulan. Ya tinggal terserah kita dan teman-teman kita. Yang jelas semua orang berperan di sektornya masing-masing dan secara keseluruhan cerminannya adalah seperti ini. Jadi kata kuncinya sebetulnya apakah sektor tersebut unggulan atau sektor basis atau bukan unggulan atau bukan basis. Jadi ini yang merah itu yang indeks LQ-nya di bawah 1. Dan ini analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi di satu daerah. Oke, menarik ya. Kalau kita lihat warnanya hanya 2 warna tapi jelas bedanya. Yang biru ada bintangnya, yang merah nggak ada bintangnya. Yang biru lebih sejuk, yang merah rada, kata orang Sunda mah rada saruk-sek gitu. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sebetulnya mudah, sangat mudah. Hanya apakah kita pernah menghitung? Jangan-jangan tahu tentang PDRB saja sudah atau nyebut atau lihat-lihat data PDRB, jangan-jangan juga jarang-jarang. Nah, ini sumber datanya dari BPS, publikasi BPS. Tinggal di-download di BPS-nya masing-masing kabupaten. Dan ini datanya dari data satu provinsi. Jadi dari data BPS itu di-download,
Misalkan kita ingin data PDRB Kabupaten Bandung Barat, berarti kita masuk websitenya BPS Bandung Barat. Kemudian di situ ada publikasi BPS, kita cari kata kuncinya PDRB, kemudian muncul itu bukunya, produk atau PDRB Bandung Barat menurut pengeluaran 2016 sampai 2020. Yang diambil adalah PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 ya. Ini selama 5 tahun. Jadi lumayan datanya. Satu kabupaten PDRB-nya 5 tahun kali 27 kabupaten tambah satu provinsi. Nah, ini data yang diambil. Ini nanti di-convert mangga ke Excel atau diketik ulang boleh. Kalau di-convert ada risiko datanya tidak terbaca karena bentuknya HTML ya, jadi tidak bisa dikenakan untuk kalkulasi. Bisa, tapi mungkin ada upaya modifikasi sedikit-sedikit, dirubah formatnya jadi format number. Ini disandingkan tabel yang kabupaten dan provinsi supaya kita mudah menghitungnya. Tadi rumusnya angka PDRB di satu sektor dibagi dengan jumlah PDRB di kabupaten itu, di daerah bawahnya, artinya bawah. Berarti proporsi sektor di kabupaten dibagi dengan proporsi sektor di provinsi. Oke. Ini kan proporsi nih, sektor dibagi total itu kan proporsi. Jadi proporsi sektor di kabupaten dibagi dengan proporsi satu sektor di provinsi. Kalau angka kabupaten dalam bentuk miliar, angka provinsi kalau provinsinya dalam bentuk miliar, kabupatennya juga dalam bentuk miliar. Nah, ini kenapa nggak bisa di copy, itu karena di bawah itu jumlahnya harusnya tetap ya, jumlah PDRB-nya harus tetap, jadi harus dikunci pakai dolar. Oke, jadi copy saja, selesai. LQ tahun 2016 selesai. 5 tahun tinggal di copy saja. Oke, mudah kan? Tidak sulit, cuman gimana, siapa yang ngasih tahu kita ngitung ini terus buat apa juga gitu kan. Ini saya juga dapat dari materi-materinya perkuliahan, webinar dari fakultas ekonomi ya, saya ikuti, saya coba terapkan di angka-angka yang memang kita punya. Ini sekali lagi ya, yang Kabupaten Bandung, angka salah satu sektor PDRB di salah satu sektor dibagi dengan PDRB total. Ini kalau kita lihat jumlahnya angkanya juta ya, dalam juta. Sebetulnya ini harus dirubah ke dalam miliar, jadi harus dibagi 1000 jadi miliar. Yang tabel kabupaten itu dalam juta rupiah, yang provinsinya dalam miliar, jadi harus sama-sama dalam miliar. Sektor di kabupaten dibagi total PDRB kabupaten dibagi sektor di provinsi dibagi total PDRB provinsi. Proporsi salah satu proporsi sektor I di kabupaten dibagi proporsi sektor I di provinsi. Mudah sekali. Oke, sudah, tinggal di copy. Ini sebetulnya tidak harus satu sheet, satu tabel provinsi ya, hanya karena supaya lebih memudahkan menghitung, mencontohkan menghitung, jadi disandingkan. Sebetulnya untuk yang tabel provinsi bisa disimpan di mana saja dan semua nanti kabupaten menghitung ke provinsi. Cuma hanya untuk memudahkan, memperlihatkan perhitungan ini disandingkan.
yang Bogor sama, semua sheetnya sama. Nah kalau sudah, ini kita satukan hasilnya, kita buat satu sheet baru untuk menyimpan rekap nilai LQ masing-masing kabupaten. Jadi nilai LQ masing-masing kabupaten. Nah caranya nanti terserah struktur datanya mau seperti apa, tapi saya lebih enak kalau variabel X nya itu adalah sektor, karena yang akan kita nilai variabel X nya itu daerah, karena yang akan dinilai daerah. Kemudian variabel Y nya sektornya. Jadi ini kita copy dulu, kita alihkan, satukan di satu sheet. Cara mengkopinya, copy sama aja cara ngopinya, cuman paste nya, nempelinnya pakai yang menu paste spesial, yang spesial lebih enak, spesial value dan ditranspose. Jadi bentuknya berubah dia, variabel kolomnya itu daerah dan tahun, kemudian barisnya sektor. Oke, tadinya kan sektor, kemudian baru variabel tahun. Oke, copy, pindahkan, satukan di situ, paste, value dan transpose. Nah jangan lupa kalau di tabel tadi ada nama kabupatennya, kalau di sini berarti harus diketik nama kabupatennya. Kabupaten Bandung. Awas jangan ketukar, kalau ketukar banyak. Oke, gampang kan? Nah, semua kabupaten disatukan. Itu sudah ada nilai LQ-nya, sudah ada. Disatukan semua, nanti jadinya seperti ini. Nah ini yang hasil dari semua kabupaten di provinsi, dari 17 sektor yang ada. Nah supaya kelihatan nanti dikasih warna-warna ya, supaya ini kolom, baris, kasih warna. Kemudian mana sih yang unggulan, yang non unggulan? Tadi definisinya kalau unggulan yang di atas 1,1 diwarnain aja. Nah, itu kita warnain. Oke, diwarnain. Oke, conditional formatting ya. Yang di atas 1,1 kita kasih warna merah. Oke, nah, udah kelihatan ya. Tapi bayangin kalau Pak Gubernur datang kemudian datanya seperti ini, Pak Gubernur nanya mana LQ-nya sektor konstruksi di kota Tasik, ya kan? Waduh, gimana nih? Oh tenang, ada filter, di filter. Wah ternyata di filter juga sulit ya. Kita harus milihin 1,1 dan bisa di grouping dulu, di grouping yang di bawah 1 kemudian sama dengan 1 dan di atas 1,1 bisa, tapi tetap aja kata orang Sunda mah rumek ya. Kalau Pak Gubernur atau Pak Bupati dikasih data kayak gini ya keburu bete. Oke, makanya kita perlu aplikasi lain untuk membuat report tentang data ini. Kita simpan dulu datanya. Kalau report ringkasan, apalagi datanya kan keren untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi, tapi disajikannya
sederet itu ya bete nanti. Nah ini ada titik koordinat kabupaten, ini dimasukkan ya, bisa dimasukkan nanti supaya buat melengkapi petanya supaya lebih menarik. Dimasukkan, nanti disesuaikan aja ya, sesuaikan sendiri nanti yang Bandung Barat sesuai nama kota. Soalnya durasi, nanti kalau videonya kepanjangan ya sama, yang nontonnya bete. Itu masukin sendiri saja. Gimana kita membuat reportnya? Di Excel bisa kita membuat dashboard. Nanti di video selanjutnya mungkin dicoba ya, kita belajar membuat dashboard atau report. Kan kalau lihat seperti ini, aduh, rumit ya. Nah ini yang latitude dan longitude itu saya dari web ya, dapatnya dari web. Nah, gimana caranya kita menampilkan data supaya menarik? Ya kita bikin dashboard, bisa di Excel atau di Tableau ada, atau di Power BI ada juga. Nah, saya pakai Power BI. Cuman karena Power BI-nya gratisan jadi ya nggak maksimal juga. Nah ini Power BI, ini bisa di-download teman-teman. Gimana cara makainya banyak kok di YouTube ya, di tutorial Power BI-nya juga ada. Nah, tapi kira-kira hasilnya tadi sebetulnya di awal sudah disampaikan. Karena durasi mungkin membuat report dengan Power BI mungkin lain kali ya. Ini saja hasilnya, mari kita lihat. Kita lihat lagi nih, daerah kita masing-masing banyak birunya apa banyak merahnya. Oh kan enak kan lihatnya daripada yang tadi. Kalau Pak Gubernur tanya mana Kabupaten Bandung Barat, ya tinggal klik Bandung Barat, keluar datanya. Kemudian saya pengen tahu Kabupaten Bogor, ya keluar, tinggal klik Kabupaten Bogor, keluar data Bogor. Ada data 5 tahun, kebanyakan mau 1 tahun saja, tinggal diklik tahunnya 1 tahun atau 2 tahun. Nah enak, matanya juga seger ya, seger nggak rumet. Tuh, ada petanya juga. Kalau mau grafik bisa bikin grafiknya juga. Nah, cuma nanti ya, nanti bisa lama kalau diajarin bikinnya. Nanti yang materinya pendek, nanti kita bikin penyajian datanya. Misalkan berapa sih cakupan vaksinasi COVID, misalkan yang lagi tren di sini kan, itu cuma ngitung 1 desa. Nah itu panjang durasinya, nanti bisa sambil sekalian ya belajar bikin report di Power BI-nya. Yang biru itu yang di atas 1,1. Jadi dia LQ-nya merupakan sektor basis atau sektor unggulan. Ya kalau teman-teman banyakan yang merah daripada yang biru, ya berarti tanya saja teman-teman bekerjanya di sektor apa, lihat warnanya ya, kemudian ajak teman-teman yang lain yang di sektor itu, ayolah ini sektor kita masih merah gitu. Mungkin cukup ya sahabat semua, dan bila berkenan mohon tekan like, share, atau sedikit komen, silahkan. Loncengnya juga ditekan, tapi sebelum itu semua tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.